Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai transformasi, yaitu tepatnya translasi dan refleksi. Sebelum masuk ke translasi dan refleksi, ada baiknya kita mengetahui mengenai transformasi. Transformasi itu sendiri merupakan proses perpindahan suatu titik atau garis atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Jenis-jenis transformasi diantaranya yang pertama, translasi atau pergeseran, yang kedua, refleksi atau pencerminan, yang ketiga, rotasi atau perputaran, dan yang keempat ialah dilatasi atau perbesaran. Baik, kita masuk ke translasi atau pergeseran, yaitu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Kita dapatkan persamaan umum atau rumus dari translasi yaitu A, X, Y, kita translasikan terhadap AB, maka menghasilkan koordinat bayangan atau bayangannya ialah A aksen, X aksen, Y aksen. Dalam bentuk persamaan matriksnya, dapat kita lihat di mana X aksen, Y aksen ini merupakan koordinat titik bayangannya sama dengan XY ditambah AB, di mana XY ini merupakan koordinat titik awalnya dan AB merupakan matriks translasinya. Selanjutnya, translasi pada sebuah persamaan, di mana Y sama dengan Fx kita translasikan terhadap matriks kolom AB, maka Y kurang B sama dengan Fx kurang A. Pada kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh dari translasi atau pergeseran ini sendiri. Di antaranya, seperti kita saat memainkan pesawat kertas yang kita lemparkan atau yang kita lemparkan ke udara, maka pesawat tersebut akan mengalami suatu pergeseran atau translasi. Dari ilustrasi tersebut, kita dapatkan sifat-sifat translasi, diantaranya ialah 1. Objek yang digerakkan arahnya sama. Yang kedua, objek yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dan yang ketiga, objek yang digeser mengalami perubahan posisi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari translasi. Diketahui titik A 6,4 ditranslasikan dengan matriks translasi T-2, 3, tentukan bayangan A. Perlu kita ingat kembali mengenai rumus atau bentuk persamaan dari translasi itu sendiri. Seperti yang teman-teman dapat lihat. Jadi pada soal titik A 6,4, di mana 6 itu merupakan X, 4 merupakan Y, ditranslasikan dengan matriks translasi T, di mana -2 adalah A dan 3 adalah B. Kita masukkan yang kita ketahui tersebut ke dalam bentuk persamaan dari matriks persamaan translasinya, maka didapatkan A 6,4 ditranslasikan terhadap matriks T-2, 3 akan menghasilkan bayangan AX, X aksen, A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga dalam bentuk matriksnya yang kita cari, didapatkan bahwa X aksen Y aksen sama dengan 64 ditambah -2, 3. Pada hal ini kita menggunakan penjumlahan pada matriks, sehingga didapatkan hasilnya ialah 47. Jadi bayangan A-nya adalah 4,7. Contoh selanjutnya ialah tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X dikurang 5 jika ditranslasikan oleh T 2-1. Di sini kita akan memasukkan ke dalam bentuk persamaan dari matriks translasi, maka didapatkan nilainya X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 2-1. Karena yang kita ketahui pada soal ialah bayangan ialah garis, maka titik koordinat awalnya kita tetap menuliskan XY saja, sehingga dapatkan hasilnya X ditambah 2 dikurang 1. Maka
Maka dari hal tersebut kita mendapatkan persamaan pertamanya ialah x aksen sama dengan sama dengan x ditambah 2. Kita ubah posisinya menjadi x sama dengan x aksen dikurang 2. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Sehingga dapatkan nilai y-nya sama dengan y aksen ditambah 1. Lalu kedua persamaan tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan garis tadi, yaitu y sama dengan 3x dikurang 5, sehingga dapatkan bayangan y-nya adalah y sama dengan 3x dikurang 12. Selanjutnya ialah refleksi atau pencerminan. Adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Pada kehidupan kita sehari-hari, contoh refleksi ialah salah satu kegiatan yang biasanya kita lakukan ialah bercermin. Sehingga sifat-sifat refleksi diantaranya yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Dan yang keempat ialah garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Berikut merupakan jenis-jenis dari refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Dapat kita perhatikan pada gambar, jika suatu titik koordinat P, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X, maka didapatkan pencerminan yang sesuai dengan sifat dari percerminan tadi, yaitu P aksen X, min Y. Jadi pada pencerminan ini sendiri nilai X yang dihasilkan tetap dan Y berubah menjadi min Y. Sehingga pada matriksnya kita dapatkan persamaan di mana X aksen, Y aksen atau koordinat bayangannya sama dengan 1, 0, 0, min 1. 1, 0, 0, min 1 ini merupakan matriks transformasinya atau matriks identitasnya. Dikarenakan pada bayangannya nilai Y-nya yaitu min, maka di sini menjadi 1, 0, 0, min 1, di mana bagian atas ini yang 1, 0 ini merupakan punya X dan yang 0, min 1 ini merupakan punya Y. Kita kalikan terhadap titik awalnya yaitu XY. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Maka karena kita ketahui ialah titik awalnya 2,5 lalu dicerminkan terhadap sumbu X, maka sudah jelas kita memakai rumus atau persamaan dari refleksi terhadap sumbu X, di mana X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali XY, maka didapatkan hasil refleksinya ialah 2, min 5. Bagaimana kalau kita kerjakan menggunakan dengan rumus dari hasil pencerminan ini? Maka hasilnya tetap didapatkan di mana koordinat bayangannya ialah 2, min 5. Selanjutnya kita masuk ke jenis refleksi yang selanjutnya, yaitu refleksi terhadap sumbu Y, di mana kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY. Kita perhatikan kembali pada hasil pencerminannya. Di sini dijelaskan bahwa PX Y aksen jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka dapatkan hasilnya P aksen min X aksen, Y aksen. Maka nilai X di awal ini berubah menjadi min X aksen, sedangkan nilainya tetap. Sehingga sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, maka nilai pada matriksnya sendiri matriksnya min 1, 0, 0, 1. Untuk lebih jelasnya lagi kenapa bentuk matriks yang dipakai yang menjadi matriks seperti matriks identitas, karena jika nilai X
jika nilai X, Y-nya jika kita cerminkan tetap menghasilkan nilai X sama Y, bentuk atau posisinya tidak berubah, maka model matriksnya pada persamaan matriks refleksi ini ialah matriks identitas. Tapi karena X pada pencerminan sumbu Y itu berubah nilainya menjadi min, maka pada bentuk persamaan matriksnya dimulai dengan min 1, 0, 0, 1. Selanjutnya refleksi terhadap titik 0. Pada terhadap titik 0, nilai X, Y-nya atau koordinat titik awalnya berubah menjadi min X aksen, min Y aksen. Sehingga pada persamaan matriksnya, karena nilai X, Y kita cerminkan terhadap titik 0, 0 tetap menghasilkan min X aksen, Y aksen, posisi X dan Y nya masih tetap, maka matriksnya masih berbentuk seperti matriks identitas. Cuman karena nilai X aksen, Y aksennya itu negatif, maka nilai X dan nilai Y nya ini menjadi negatif. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pada Y sama dengan X, hasil pencerminannya di mana X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan koordinat bayangannya P aksen, Y aksen, Y X aksen. Karena posisi X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan Y aksen, X, maka posisi X dan Y nya menjadi terbalik, maka matriks yang dihasilkan atau matriks identitas yang tadi berbentuk 1, 0, 0, 1 kita balik menjadi 0, 1, 1, 0. Karena nilai Y sama X nya positif, maka nilai matriksnya juga positif. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan bayangan garis 2X ditambah Y kurang 3 sama dengan 0 yang jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sudah jelas di sini diketahui dari soal bahwa dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita akan memakai persamaan atau rumus yang ini. Jadi didapatkan hasilnya ialah di mana X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Karena kita akan mencari persamaan suatu garis, maka kita perlu ketahui nilai dari Y dan X-nya, di mana Y sama dengan X aksen, X sama dengan Y aksen. Sehingga nilai Y sama X ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2X ditambah Y kurang 3. Maka dapatkan hasilnya ialah 2Y aksen ditambah X aksen dikurang 3 sama dengan 0. Ini hasilnya. Tapi jika kalian ingin memindah posisikan di mana X yang di depan, maka didapatkan X aksen ditambah 2X aksen dikurang 3 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah X aksen ditambah 2Y aksen dikurang 3 atau X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk jenis refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Hasil pencerminannya di mana P, X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan P aksen min Y aksen dikurang min X aksen. Posisi X dan Y nya terbalik, maka matriks yang kita pakai juga kita balik jadinya, dan nilai Y sama X nya bernilai min. Jadi hasil dari persamaan matriksnya berbentuk X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikali XY. Selanjutnya refleksi terhadap garis X sama dengan M. Pada hasil pencerminannya didapatkan bahwa P, X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan M, maka menghasilkan bayangan P aksen 2M dikurang X, Y. Maka dalam bentuk persamaan matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY ditambah 2M 0.
Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Hasil pencerminannya ialah Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan N, di mana P aksen X, 2N dikurang Y. Didapatkan hasil bersama matriksnya yaitu 1, 0, 0, min 1, XY ditambah 0, 2N. Kita masuk ke contoh soal. Titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1 menghasilkan, maaf ini soalnya, titik B min 2,4 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka koordinat titik B absennya ialah, kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya. Kita bisa memakai dari hasil pencerminan maupun dalam bentuk matriksnya. Jika dari hasil pencerminan, kalian tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal di atas, sehingga dapatkan hasil pencerminan dari matriks B min 2,4 itu sama dengan min 2,2. Selanjutnya, jika kalian menggunakan bentuk bersama matriks seperti ini, kita juga bisa langsung mensubstitusikan nilainya, sehingga didapatkan juga koordinat titik B absennya ialah min 2 dan min 2. Jadi koordinat titik B adalah min 2, min 2. Refleksi terhadap titik A, B. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik AB, maka bayangannya adalah titik P aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen dengan di mana X aksennya sama dengan 2A dikurang X dan Y aksennya sama dengan 2B dikurang Y. Jadi hasil pencerminan yang dapatkan ialah A, X, Y dicerminkan terhadap titik AB, maka menghasilkan A aksen 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai transformasi geometri pada materi refleksi dan translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.